wa jalla bal yuridu aradan dunyawiyan. Seorang melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ia melakukan bukan karena Allah, melainkan karena tujuan dunia. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, haqiqatur riya talabu ma fid dunya bil ibadah wa asluhu talabul manzilati fi qulubin nas. Hakikat riya adalah mencari apa yang ada di dunia dengan ibadah, dan pada asalnya adalah mencari tempat di hati manusia. Jadi riya adalah melakukan ibadah untuk mencari perhatian manusia, sehingga mereka memuji pelakunya dan ia mengharap pengagungan dan pujian serta penghormatan dari orang yang melihatnya. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidh dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-11. Jadi orang yang riya itu dia beribadah kepada Allah karena tujuan dunia, karena harta, kedudukan, pangkat, atau karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ini riya. Nah, sekarang apa perbedaan antara riya dengan sum'ah? Antum lihat halaman 90. Perbedaan antara riya dan sum'ah, Nabi bersabda, man samma'a Allahu bihi wa man yura'illahu bihi. Nabi bersabda, barang siapa memperdengarkan, menyiarkan amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya. Dan barang siapa beramal karena riya, maka Allah akan membuka niatnya di hadapan orang banyak pada hari kiamat. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi barang siapa yang mendengarkan kebaikannya kepada orang lain, Allah akan memperdengarkan kejelekannya. Ya, dia beramal, amal baik, tapi diceritakan pada orang, supaya orang mendengar amalnya dia bahwa berbuat baik. Nah, sekarang apa perbedaannya dengan riya? Perbedaan riya dan sum'ah, riya berarti beramal karena diperlihatkan kepada orang lain. Sedangkan sum'ah adalah beramal supaya diperdengarkan kepada orang lain. Riya berkaitan dengan indera penglihatan, indera mata, dan sum'ah berkaitan dengan indera pendengaran, yaitu telinga. Ini perbedaan antara riya dengan sum'ah. Dua-duanya tercela. Riya dan sum'ah tercela. Sebab Nabi bersabda, man samma'a Allahu bihi wa man yura'illahu bihi. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya, Allah akan menyiarkan aibnya. Barang siapa beramal karena riya, Allah akan membuka niatnya di hadapan orang banyak nanti pada hari kiamat. Kemudian perbedaan antara riya dengan ujub. Antum lihat halaman 91. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah mengatakan, sering orang menghubungkan antara riya dan ujub. Pada riya merupakan perbuatan syirik kepada Allah karena makhluk, sedangkan ujub adalah syirik kepada Allah karena nafsu. Dan inilah keadaan orang yang sombong. Al-murai, orang yang riya, tidak mewujudkan firman Allah, iyyaka na'budu. Sedangkan orang yang mu'jib, orang yang ujub, tidak mewujudkan firman Allah, iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Jadi orang yang riya, dia tidak mewujudkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja. Dia tidak mewujudkan ibadah itu semata-mata ikhlas karena Allah. Sedangkan orang yang ujub tidak mewujudkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi kita minta tolong kepada Allah semata-mata karena Allah. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam dari Majmu' Fatawanya di juz yang ke-10. Imam An-Nawawi beliau mengatakan, ketahuilah bahwa keikhlasan niat terkadang dihalangi oleh penyakit ujub. Barang siapa berlaku ujub, mengagumi amalnya sendiri, maka akan terhapus amalnya. Demikian juga orang-orang yang sombong. Jadi ujub artinya kekaguman, kesombongan, kebanggaan, yaitu seorang berbangga dengan dirinya atau pendapatnya. Orang yang berlaku ujub adalah orang yang tertipu dengan dirinya.
tertipu dirinya, ibadahnya dan ketaatannya. Ia tidak mewujudkan makna iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Dan orang yang berlaku riya tidak mewujudkan iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Tapi apabila seorang telah mewujudkan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan benar, ikhlas, maka ia akan hilang darinya penyakit riya dan ujub. Dan Nabi SAW bersabda, "Thalathun muhlikatun, hawa muttaba' wa syuhun muta' wa ijabul mar'i binafsihi." Nabi bersabda, ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, hawa nafsu yang dituruti. Yang kedua, kebakhilan yang ditaati. Yang ketiga, seorang berbangga dengan dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syekh dan Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang keempat. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, itu perbedaan antara riya, sum'ah dan ujub. Dan semuanya tercela. Riya, sum'ah, ujub semuanya tercela. Makanya kita dalam beramal, kita harus ikhlas semata-mata karena Allah. Jangan kita perdengarkan kepada orang lain. Dan juga jangan kita berbangga dengan amal yang kita lakukan. Karena ini termasuk ujub. Dan jangan kibir, jangan sombong. Sebab orang yang sombong itu, kata Nabi SAW, tidak masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat zarah dari kesombongan. Sekarang kita bahas tentang sebab-sebab riya. Antum lihat halaman 92. Sebab-sebab riya. Yang pertama, senang menikmati pujian dan sanjungan. Ini perhatikan, ya, jangan sampai kita menjadi orang yang senang dipuji atau disanjung. Yang kedua, sebab riya itu menghindari atau takut kepada celaan manusia. Dia tidak mau dicela oleh manusia. Yang ketiga, tamak. Sangat menginginkan apa yang ada pada orang lain. Ini sebab-sebab riya. Makanya Nabi ketika ditanya tentang orang yang berperang itu, apa orang yang berperang semata-mata karena Allah? Kalau seandainya dia perang ingin dipuji, apakah termasuk ikhlas atau tidak? Nabi menjawab, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, war-rajulu yuqatilu liyudhkar, war-rajulu yuqatilu liyura makanahu, faman fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliya fahuwa fi sabilillah. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seorang berperang karena ingin mencari ghanimah, harta rampasan. Seorang berperang ingin dikenang, dan seorang berperang ingin dilihat kedudukannya. Mana yang dimaksudkan dengan fisabilillah? Dijawab oleh Nabi, barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk menegakkan kalimat Allah yang paling tinggi, maka itulah fisabilillah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri dan tanda riya. Halaman 96. Ciri-ciri dan tanda riya disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Orang yang berlaku riya memiliki 3 ciri. Orang yang riya memiliki 3 ciri. Yang pertama, dia menjadi pemalas apabila sendirian. Yang kedua, dia menjadi giat jika berada di tengah orang banyak. Yang ketiga, ia menambah kegiatan kerjanya jika dipuji dan berkurang jika diejek. Ini ciri dan tanda riya. Jadi malas kalau dia beramal